Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya, amin. Alhamdulillah ya, kita sore ini ketemu lagi ya bareng channel Babon BK Super ya, channel yang berisikan tentang seputar peternakan ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau ngebahas ya tentang hal sepele yang sering kita lakukan ya, tapi justru malah bikin petaka ya buat kita ya teman-teman. Kita sebagai pemula ya, mungkin ada sebagian ya yang belum paham ya pakan apa sih yang bagus gitu ya untuk ternak entok kita ya. Kadang kita ngasihnya cuma yang penting entoknya itu mau makan kenyang ya, seperti itu ya. Kadang berpikiran seperti itu ya. Dan yang terpenting lagi itu kadang lebih murah ya gitu biaya pakannya ya. Tapi dibalik itu semua ya, kalau kita tidak hati-hati ya, itu justru malah menimbulkan petaka buat kita ya, menimbulkan kerugian buat kita ya teman-teman. Dalam beternak entok banyak sekali ya hal-hal sepele tapi yang bisa merugikan kita ya, contohnya bisa menimbulkan kematian ya. Itu terjadi khususnya mungkin buat para pemula ya, seperti saya ya teman-teman. Nah, jadi ini hal sepele yang sering kita abaikan ini akan menimbulkan kerugian ya atau resiko ya. Dalam dunia entok banyak sekali hal-hal yang sepele ya, yang kita anggap sepele tapi justru malah akan merugikan kita ya teman-teman, yang bisa menyebabkan kematian pada entok kita ya teman-teman. Hal ini terjadi khususnya ya untuk para pemula ya, seperti saya sendiri ya teman-teman. Mungkin para pemula itu belum tahu ya resiko dari pakan tersebut ya, atau mungkin sudah tahu tapi tetap nekat ya memberikan pakan tersebut ya, karena entoknya itu dianggap doyan dan harganya juga murah ya. Makanya kadang ada yang nekat tetap memberikan pakan tersebut ya, walaupun itu beresiko buat ternak kita ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ya jenis pakan yang aman dan yang tidak aman ya untuk entok kita ya. Tentunya jenis pakan tersebut itu mudah didapat ya dari sekitar kita ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui ya, entok ini ya termasuk makannya itu rakus, banyak ya, dan segala jenis makanan yang kita kasihkan ke entok itu hampir semuanya itu dimakan ya oleh entok ya teman-teman. Jadi kadang entok itu nggak pandang bulu ya, apa yang kita kasih kadang selalu aja dimakan ya teman-teman. Makanya kadang kita karena entoknya doyan, kita asal ngasih makanan tersebut ke entok kita ya, padahal itu beresiko buat entok kita ya teman-teman. Sebagai peternak ya, kita harus tahu ya teman-teman, jenis pakan apa aja yang bagus untuk entok dan tidak bagus untuk entok ya. Jangan sampai kita sudah tahu pakan tersebut tidak bagus untuk entok, malah kita nekat tetap memberikannya ya, karena si entok ini merasa doyan ya, dan makannya juga lahap ya. Dalam pemberian pakan terhadap entok itu tidak asal-asalan ya teman-teman, tidak asal entoknya doyan ya, tapi harus memperhatikan kandungan nilai nutrisinya ya, biar entok kita tetap sehat dan tumbuh sesuai dengan harapan ya teman-teman. Sebagai pemula ya, mungkin kita itu berprinsip yang penting entoknya ini mau makan ya, dan kita tidak pernah memperhatikan faktor resiko terhadap pakan yang kita kasih ke entoknya ya. Makanya mulai dari sekarang teman-teman semua, termasuk saya juga ya, kita harus belajar ya untuk memberikan pakan
itu jangan asal-asalan ya, kita harus lihat nilai nutrisi yang terkandung pada pakan tersebut biar entok kita tetap berkembang ya teman-teman. Nah, salah satu hal yang sepele ya, yang dianggap sepele ya, yang sering kita abaikan ya, yaitu dengan memberikan nasi sisa ya, ataupun sayur sisa ya teman-teman. Ini entoknya aku kasih makan nasi sisa ya teman-teman, nasi sisa dan sayur sisa ya. Tapi ini sayurnya sama nasinya itu belum basi ya teman-teman, masih seger ya. Karena ini sayurnya sama nasinya ini aku simpan di kulkas dulu ya. Dan sebelum dikasih ke entoknya, ini nasi sama sayurnya ini aku biarkan dulu di suhu ruang ya teman-teman, baru kita kasihkan ke entoknya ya. Ini entok aku berikan nasi sisa dan sayur sisa ya. Tapi nasi sisa dan sayur sisanya itu masih seger ya. Maksudnya ya emang udah nasi kemarin itu kan, tapi belum basi ya teman-teman. Kalau kita memberikan nasi ataupun sayur sisa itu sudah basi, kasihan ya. Karena di dalam nasi sisa itu terdapat ini ya, bakteri jahat ya, yang kemungkinan itu bisa mengganggu pencernaan si entok ya. Jadi bisa memungkinkan si entoknya jadi sakit, ataupun setelah entok ini sakit, nafsu makan ini berkurang sehingga menimbulkan kematian. Itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memberikan nasi sisa ya, mulai dari sekarang itu nasi sisanya itu diproses dulu ya, jangan langsung diberikan kepada entok kita ya. Sebaiknya nasi sisa tersebut itu kita jemur dulu ya, biar kering ya, biar jadi nasi aking. Itu malah lebih bagus ya teman-teman, daripada kita memberikan nasi sisa yang sudah basi ya. Mending kita jemur dulu biar kering, baru kita kasih ke entok ya. Begitupun juga dengan sayurnya ya teman-teman, jangan memberikan sayur yang basi buat entok kita, karena sisa makanan yang basi itu akan menimbulkan berbagai masalah ya teman-teman pada entok kita ya, bahkan bisa menimbulkan kematian ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang, jika teman-teman memberikan nasi sisa ataupun sayur sisa, usahakan itu jangan basi ya teman-teman. Dan jika memang basi, itu usahakan itu dijemur dulu ya, biar kering dulu ya, baru kemudian kita kasihkan ke entok. Ataupun kalau tidak mau dijemur, teman-teman bisa dengan cara disiram air panas, kemudian dibilas ya, sampai benar-benar lendirnya itu sudah nggak ada. Kalau nasi basi itu kan berlendir ya, nasi basi ataupun sayur basi itu kan berlendir ya teman-teman. Nah, kita siram dulu ya menggunakan air panas ya, ataupun kita siram dengan air biasa, kita cuci bersih ya sampai lendirnya itu hilang ya, baru kita bisa berikan ke entoknya ya. Tapi alangkah bagusnya ya, lebih baik sih kita jangan memberikan nasi sisa yang basi ya. Nah, gimana caranya untuk menjaga nasi kita atau sayur kita tidak basi ya? Teman-teman bisa menyimpan ya nasi sisa atau sayur sisa kita yang sudah nggak kemakan, itu simpan di dalam kulkas ya. Nah, pada saat akan memberikan makannya ke entok, nasi sisa ataupun sayur sisa tersebut kita diamkan dulu di suhu ruang ya, biar nggak dingin ya teman-teman. Kalau sudah suhu ruang, baru kita kasihkan ke entok ya teman-teman. Nah, hal yang sepele seperti ini kadang sering kita abaikan ya sebagai pemula ya. Makanya mulai dari sekarang ya, mari kita biasakan ya kebiasaan baik ya untuk entok kita ya, biar entok kita itu tumbuh sehat ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang hindari nasi sisa ataupun sayur sisa yang basi ya. Kita gunakan yang belum basi ya, dengan cara kita simpan dulu di kulkas. Kalau sudah suhu ruang baru kita kasihkan ke entok ya. Kita untuk mengantisipasi basi ya, jadi kasihan ya kalau misalkan sayurnya atau nasinya itu basi, kita kasihkan ke entok ya, nanti malah akan menimbulkan
kerugian buat kita ya. Takutnya entoknya sakit terus nggak mau makan, terus entoknya malah mati, kan kita sendiri yang rugi. Makanya dari sekarang itu biasakan ya untuk memberikan pakan yang terbaik buat entok kita ya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman peternak semuanya ya. Dan jika teman-teman punya pengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar channel ini semakin berkembang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.